Shalom. Apa kabar yang di rumah hari ini? Luar biasa semua. Sehat, kuat. Haleluya. Selamat pagi semua yang di rumah. Pagi ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yosua 1, Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan satu ayat saja. Haleluya. Oke, yang di rumah sudah siap semua? Amin. Haleluya. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Di situ dikatakan bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sekali lagi saya ulangi, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Hari demi hari kita terus. Di sini dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam. Siang dan malam, terus menerus. Tuhan mau kita merenungkan itu terus menerus, siang dan malam. Karena apa? Siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Nah, Tuhan mau supaya apa? Hari-hari ini kita melihat bahwa apa yang harus kita kerjakan. Walaupun kondisi semakin hari semakin tidak baik, tapi kita percaya bahwa Tuhan tolong kita, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita. Amin. Kita akan lihat beberapa ayat. Kita mulai dari ayat-ayat yang pertama. Dikatakan begini, ada satu tanggung jawab yang besar yang diberikan kepada Yosua. Di situ dikatakan bahwa sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Nah, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Jadi itu belum menjadi milik mereka. Mereka harus seberangi sungai Yordan. Nah, coba perhatikan baik-baik. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Nah, coba bayangkan, Yosua, orang baru pertama kali dia diangkat sama Tuhan menggantikan Musa menjadi seorang pemimpin. Apa yang Yosua pikirkan? Yosua berpikir bahwa dia tidak mampu. Nah, walaupun dia ada bersama-sama dengan Musa hari demi hari, tahun demi tahun, dia ada bersama-sama dengan Musa, terus menerus dengan Musa. Nah, dia sudah melihat begitu banyak yang Musa kerjakan dalam hidup, perjalanan dari bangsa Mesir, dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Nah, dia sudah melihat begitu banyak mujizat Tuhan, tapi itu bukan yang dikerjakan oleh Yosua, yang dikerjakan oleh Musa bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika ini tanggung jawab diberikan kepada Yosua, ini satu hal yang sangat membingungkan Yosua. Nah, ada 3 hal yang Tuhan katakan kepada Yosua. Coba perhatikan ayat 6. Ayat 6 dikatakan begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau layak akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang akan kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Ya, hari-hari ini Tuhan mengatakan kepada kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, dalam kondisi yang sukar sulit Tuhan katakan buat kita semua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, sampai 3 kali Tuhan katakan kepada Yosua. Kenapa? Tuhan tahu apa yang terjadi dengan Yosua. Tuhan kenal hati Yosua. Tuhan mengerti apa yang dia alami saat itu. Dia nervous, dia bingung, dia takut. Untuk apa? Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ayat 7 dia katakan juga demikian. Nah, ayat 7 dia bilang begini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. 2 kali Tuhan bicara sama Yosua, dengan sungguh-sungguh kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan juga ayat 9 itu suatu perintah kepada Yosua. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, coba perhatikan. Kalau saat itu Yosua kecut dan tawar hati, apakah dia mampu untuk menyeberangi sungai Yordan? Sungai Yordan hari-hari ini kita lihat sungainya kecil. Tapi zaman dulu sungai itu tidak kecil. Sungai itu begitu luas, lebar. Nah, bayangkan mau suruh bangsa Israel menyeberangi sungai yang airnya begitu deras, yang ada begitu banyak binatang buas di situ, ada buaya, ikan dan segala macam. Nah, bagaimana mereka mampu? Mau suruh mereka berenang, bukan 1 orang, 2 orang, tapi ini ribuan orang, bahkan jutaan orang yang akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Pada saat itu mereka tidak punya perahu, mereka tidak punya kapal untuk menyeberang. Nah, kalau Yosua kecut dan tawar hati, apa yang terjadi? Apakah Yosua mampu memimpin bangsa itu? Tidak mungkin terjadi. Tetapi Tuhan bicara sama dia 3 kali supaya apa? Menyentak Yosua, membangkitkan imannya supaya dia percaya sama Tuhan. Berarti apa? Ada penyertaan Tuhan, jaminan bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa sama Yosua. Nah, ini yang Tuhan mau untuk kita kerjakan hari-hari ini. Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Orang yang kecut dan orang yang tawar hati berarti orang yang tidak percaya Tuhan. Kalau orang yang tidak percaya Tuhan, bagaimana Tuhan mau memberkati dia? Bagaimana dia bisa terima berkat Tuhan? Dia tidak akan terima berkat Tuhan. Kenapa? Kita kecut dan tawar hati, berarti kita tidak percaya sama Tuhan. Kita tidak percaya sama mujizat Tuhan. Kita tidak percaya sama kuasa Tuhan. Begitu kita mau minta berkat dari Tuhan, tidak akan mungkin terjadi. Ini jadi masalah. Tuhan tahu apa yang terjadi dengan Yosua. Tuhan tahu apa yang terjadi dengan kita hari-hari ini. Tuhan tahu apa yang terjadi dengan Bapak Ibu yang ada di rumah. Hari-hari ini kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Amin. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada beserta dengan kita. Dia menyertai kita. Dia memimpin kita. Dia menuntun kita. Oleh sebab itu tidak perlu kita kecut dan tawar hati. Nah, orang kecut dan tawar hati, dia udah mulai merasa sangsi. Ya, orang yang kecut itu orang yang mulai merasa sangsi dengan apa yang firman Tuhan katakan. Apalagi dengan Tuhan. Mana mungkin. Nah, itu bahasa anak muda sekarang. Mana mungkin. Ya kan? Mana mungkin. Nah, ini yang terjadi. Kenapa dia udah memberi dirinya untuk tidak percaya sama Tuhan? Bagaimana kuasa Tuhan bisa bekerja dengan bebas? Kuasa Allah bisa bekerja dengan hebat dalam hidupnya. Kalau dia bilang, mana mungkin. Nah, jangan pernah. Kenapa? Mulut kita punya kuasa yang hebat. Ya, apa yang kita katakan itu yang terjadi. Jaga lidah kita, jaga perkataan kita, jaga seluruh
pikiran kita, biarlah mata kita tertuju, terarah sama Tuhan, dan kita melekat dengan Tuhan. Ya, melekat dengan Tuhan. Ya, jadi bukan kita terpisah, tapi kita melekat dengan Tuhan. Pola pikir kita mesti selaras dengan Tuhan. Ya, pikiran kita ini kita serahkan sama Tuhan. Bukan kita berpikir sendiri, pikiran kita mulai mengembara ke alam dunia ini. Kita mulai berpikir yang aneh-aneh, dan kita mulai menyerang Tuhan dengan berbagai macam cara. Kita mulai menyaksikan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Nah, bagaimana mujizat Tuhan bisa terjadi? Hari-hari ini semua orang pada susah. Hari-hari ini kita semua ada di rumah. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita gak bisa keluar rumah. Kita harus bekerja di rumah. Kita harus begini, segala sesuatu kita kerjakan di rumah. Bahkan kita khotbah pun dari rumah. Amin, saudara. Ya, kita khotbah pun dari rumah. Bapak Ibu juga beribadah dari rumah, mendengar. Nah, ini yang terjadi hari-hari ini. Nah, Tuhan mau kuatkan dan teguhkan hati kita. Ya, percaya sungguh sama Tuhan. Ya, bukan kita taruh kecut dan tawar hati, kebimbangan dalam hati kita. Nah, kalau kebimbangan kita taruh dalam hati kita, maka hidup kita akan sengsara. Ya, berkat Tuhan itu tidak akan melimpah dalam setiap kehidupan kita, karena kita udah gak percaya sama Tuhan. Ya kan, kita gak percaya sama kuasa Tuhan. Kita udah bilang kita kecut dan tawar hati. Ketika Petrus mulai mendengarkan tiupan angin di telinganya, apa yang terjadi dengan Petrus? Dia berjalan di atas air untuk mendapatkan Tuhan. Tuhan bilang mari. Ketika Petrus keluar dari perahu dan dia mulai berjalan di atas air, selangkah dua langkah dia maju bersama. Nah, untuk mendapatkan Tuhan 3 langkah, tetapi langkah-langkah selanjutnya dia mulai merasakan tiupan angin di telinganya. Nah, dia mulai merasakan, dia mulai melihat ke sekelilingnya. Apa yang terjadi dengan Petrus? Dia tenggelam. Karena apa? Dia memberi dirinya dalam kebimbangan, dalam tawar hati. Dia mulai, karena apa? Mulai angin bertiup. Ya, dia mulai memandang ke kiri dan ke kanan. Tuhan bilang jangan, tapi arahkan hati kita, arahkan mata kita. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Percaya sama Tuhan. Ya, percaya sama Tuhan. Hari-hari ini Tuhan pasti tolong kita. Ya, hari-hari ini Tuhan pasti tolong kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Oke, kita akan lihat bagian-bagian yang lain. Di situ dikatakan, bukankah telah kuperintah kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan memberikan jaminan, Dia menyertai kita kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah pergi, dimanapun kita berada, Tuhan menyertai kita. Ya, apapun yang kita kerjakan dari rumah, Tuhan menyertai kita dan Tuhan memberkati kita. Amin, Bapak Ibu. Jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu, jangan kecut dan tawar hati, tapi percaya sama Tuhan. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan bikin yang aneh-aneh. Ya, jangan buat yang aneh-aneh. Kenapa? Tuhan mau memberkati kita. Tuhan mau menjaga kita. Tuhan berjanji akan menyertai kita. Nah, kembali pada kita, bagaimana kita dengan Tuhan? Bagaimana kita menata hidup kita dengan Tuhan? Apakah kita melekat dengan Tuhan? Atau kita memberi diri kita mulai menjauhkan diri dari Tuhan? Nah, ini yang penting. Ya, lihat kembali, periksa, cek dan recheck. Bapak Gembala bilang, cek dan recheck lagi. Ya, cek dan recheck hidup kita. Apakah kita menyakiti Tuhan hari-hari ini dengan pikiran kita, dengan hati kita, dengan perkataan kita, dengan omongan-omongan kita yang dengan tulisan-tulisan, cuitan-cuitan kita di media sosial. Apakah kita menyakiti hati Tuhan? Nah, mari sekarang tinggalkan itu semua. Ya, kita datang sama Tuhan, bertobat dan kita mau melekat sama Tuhan.
Karena Tuhan berjanji Dia akan menjaga kita, menyertai kita, Dia akan melindungi kita dimanapun kita berada, ya. Dalam segala jalan kita aman dalam perlindungan Tuhan, ya. Dalam waktu kita ada di rumah pun kita aman dalam perlindungan Tuhan. Hari-hari ini hari-hari yang sukar dan sulit, tapi saya percaya ketika di hari-hari ini Tuhan mau ajar kita untuk selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Ya, karena kita nggak bisa mengandalkan kemampuan kita, kepintaran kita untuk ini, ya, mengandalkan orang lain, percuma, ya, percuma. Firman Allah bilang berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya, ya. Berkat Tuhan itu yang menjadikan kita kaya. Jadi berharap sama Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang menyelesaikan bagi kita apapun itu, ya. Walaupun kita kerja dari rumah, tumpang tangan dan berkati. Tuhan berkati setiap pekerjaan. Kalau ibu-ibu lagi masak di rumah, Tuhan berkati setiap masakan saya. Ketika orang mencicipinya, dia merasa luar biasa enaknya dan dia merasa diberkati, dan jualan kita bertambah laris manis. Ya, itu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Firman Tuhan bilang apa yang ada pada Musa, dia bilang hanya tongkat, lemparkan tongkat itu, maka tongkat itu berubah menjadi apa? Tuh, menjadi ular, memakan semua ular-ular yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir di Mesir. Ya, apa yang ada di tangan kita, apa yang ada di tangan kita, yang ada di rumah, mari kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa hidup, apa yang bisa kita kerjakan, bisa menghasilkan duit, ya. Tuhan punya cara, Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kita kemampuan untuk kita bisa mengelola apa yang ada pada kita. Amin. Ya, Tuhan tanya sama murid-muridnya, apa yang ada pada kalian? Kami hanya punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, itu yang terjadi. Tuhan bilang bawa kemari. Ketika itu diangkat dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan berseru kepada sorga, dan sorga memberkati. Apa yang terjadi? 5.000 orang menikmati roti dan ikan itu, dan berlebihan. Bayangkan ada sisa berapa? 12 bakul. Berarti apa? Tuhan menyertai, Tuhan memelihara kita, Tuhan menjaga kita. Oleh sebab itu gak usah takut hari-hari ini. Gak perlu kita bingung, jangan kita kecut dan tawar hati. Itu akan menjauhkan kita daripada Tuhan. Membuat apa? Berkat Tuhan itu menjauh. Ya, apalagi kita udah jauh dari Tuhan, berkat Tuhan pasti jauh lah. Iya kan? Kita sendiri udah jauh dari Tuhan, ya berkat Tuhan pasti menjauh dari kita. Bukan berkat yang mengejar kita, tapi dia menjauh, semakin menjauh, dan hidup kita semakin sukar, semakin sulit. Kita mulai mengeluh, dan mengeluh. Dan ini yang terjadi hari-hari ini. Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan. Dia bilang apa? Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu. Nah, coba perhatikan baik-baik ayat sebelumnya. Ayat 3, dia katakan begini, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah, ini dikatakan oleh Tuhan Allah untuk ke Yosua, supaya apa? Kemanapun dia pergi, tempat yang dia injak itu menjadi daerah wilayah. Nah, apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan hari-hari ini? Nah, dimanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah pergi, apa tanah yang kita injak, tempat yang kita injak, kita datangi, tempat itu Tuhan sudah berikan pada kita. Maukah sekarang? Yang jadi pertanyaan, maukah kita memfungsikan itu semua? Sehingga tempat itu akan diberkati oleh Tuhan. Nah, ini yang harus terjadi. Dimanapun anak Tuhan berada, kita menjadi berkat. Amin. Amin. Kita bukan pembuat onar, ya. Kita bukan pembuat masalah.
Kalau kita bikin masalah, pasti kita berurusan dengan polisi, ya kan? Dengan hukum. Kenapa? Kita bukan pembuat masalah, tetapi dimanapun kehadiran kita, kita menjadi berkat. Amin. Begitu kita datang, wow, ternyata Pak Pendeta datang, wow, ternyata anak Tuhan datang, hadir di tengah-tengah kita. Kita membawa suasana yang positif. Amin. Ini yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Kita membawa hal-hal yang positif. Kita menguatkan, meneguhkan satu dengan yang lain, sehingga semuanya mendapat berkat. Damai sejahtera tinggal dalam hati kita. Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah murid-muridnya, dia bilang apa? Damai sejahtera bagimu. Nah, begitu dia hadir, ada damai sejahtera, ada sukacita yang luar biasa di hati, roh yang menyala-nyala di hati mereka. Dan itu ketika Tuhan hadir. Nah, anak Tuhan hadir di tengah-tengah kumpulan tetangga-tetangga, kita menjadi berkat. Kenapa? Kita tidak termasuk dalam kelompok mereka yang suka apa? Yang suka gosip. Apalagi? Mencemooh. Yang suka apa lagi? Kalau ibu-ibu tetangga udah kumpul, biasanya membicarakan satu dengan yang lain. Nah, ini tidak boleh terjadi. Tetapi kehadiran kita, dimanapun kita berada, kita jadi berkat yang besar. Ya, sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Nah, ini yang Tuhan mau. Di mana tempat kita berada, di mana tempat yang kita injak, itu akan menjadi daerah kita, milik pusaka Tuhan. Karena apa? Tuhan telah memberikan itu kepada kita. Anak Tuhan punya kuasa. Ya, sepanjang dimanapun dia pergi, sepanjang jalan dia melangkah, itu pun Tuhan menyertai dia. Karena apa? Ada Tuhan di sini, ada Tuhan di depan, di samping, di kiri, di kanan, bahkan di belakang. Tuhan menyertai kita. Orang lihat kita berjalan sendiri, tetapi ada banyak orang yang matanya celik dan dia melihat, ternyata ini orang tidak berjalan sendiri, ada pendampingnya yang begitu luar biasa. Nah, ini yang terjadi dengan anak Tuhan. Ya, kehadiran kita dimanapun, kita menjadi berkat yang besar. Amin. Nah, coba lihat ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Coba perhatikan baik-baik. Lawan-lawan kita tidak akan bisa bertahan menghadapi kita. Karena apa? Tuhan menyertai. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertaimu. Sekarang Tuhan menyertai kita. Iya kan? Karena Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan tidak menyertai kita, ya orang akan anggap remeh kita. Lawan-lawan kita akan hancurin kita dengan berbagai macam hal. Karena dunia ini hari-hari ini, karena dunia yang penuh dengan kejahatan. Ya, nah, tapi bagaimana kita melihat kehadiran kita membawa berkat, menjadi berkat. Nah, di situ dikatakan bahwa demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Pertama dikatakan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini jaminan yang Tuhan berikan kepada Yosua, bahkan kepada kita sekalipun. Tuhan kasih jaminan sehingga kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu ragu, kita hanya percaya sama Tuhan. Jadi Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Ya, sungguh sama Tuhan, bukan sekedar. Ya, jadi Tuhan mau kita sungguh-sungguh percaya sama Dia. Dan di situ dikatakan bahwa apa? Yang pertama, aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Jaminan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Hanya Tuhan mau kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nih, kuatkan dan teguhkan hatimu. Percaya sungguh-sungguh. Percaya sungguh-sungguh. Orang yang percaya sungguh-sungguh, apa saja yang dia minta,
pasti Tuhan kasih. Apa saja yang dia kerjakan pasti berhasil. Ya, apa saja yang dia lakukan pasti untung besar. Ya, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam usaha, sekecil apapun Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menyatakan kuasa dan kemuliaan. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan itu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Nah, Tuhan tidak mau kita sebagai anak Tuhan mulai kecut dan tawar hati dan meragukan Tuhan. Kita kecut dan tawar hati berarti apa? Kita meragukan Tuhan, kita meragukan mujizat Tuhan, kita meragukan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau orang yang sudah meragukan itu berarti apa? Orang itu diberkati? Tidak akan mungkin diberkati. Karena apa? Kita nggak percaya sama Tuhan. Nah, kita nggak percaya sama Tuhan. Nah, Tuhan bilang tidak boleh hal itu terjadi. 3 kali Tuhan bicara sama Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang kedua, hanya kuatkan dengan sungguh-sungguh, kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, Tuhan mau supaya dia sungguh-sungguh. Nah, ketiga kali itu menjadi satu perintah buat Yosua supaya dia harus kuat dan teguhkan hati. Kalau dia tidak kuat dan teguh hati, bagaimana dia bisa menyeberangi Sungai Yordan? Ya, peperangan yang dahsyat ada di depan. Ya, itu peperangan yang pertama, dia harus menyeberangi Sungai Yordan. Sungai yang begitu luas. Dia harus berenangkah dengan umat yang begitu banyak, dengan ternak, dengan bayi, dengan anak-anak. Saudara bisa bayangkan. Membawa satu pasukan yang begitu besar, dan pasukan ini bukan pasukan perang. Pasukan ini ada petani dan peternak yang ada di sini, ya, pekerja bangunan, pekerja keras. Nah, itu yang terjadi. Mereka harus membawa. Tantangan yang pertama harus menyeberangi Sungai Yordan. Kalau dia tidak percaya sama Tuhan, mujizat tidak akan terjadi. Sungai Yordan itu tidak akan terbelah menjadi 2, sehingga bangsa itu bisa berjalan menuju ke tanah perjanjian. Nah, ketika satu masalah selesai, dia sudah membawa bangsa itu menuju ke seberang Sungai Yordan. Apa yang terjadi? Dia harus menghadapi peperangan dengan bangsa-bangsa yang ada di seberang Sungai Yordan. Nah, bangsa-bangsa di sana dikatakan bangsa-bangsa yang raksasa, besar-besar, tinggi-tinggi. Nah, dia harus menghadapi itu. Walaupun Tuhan telah memberikan kegentaran kepada bangsa-bangsa itu, tetapi dia harus lawan, dia harus rebut, dia harus ambil apa yang menjadi tempat yang Tuhan janjikan kepada mereka. Nah, ini tantangan terbesar buat Yosua. Kalau Yosua kecut dan tawar hati, dia akan melihat itu kah? Dia akan bisa bekerja mujizat-mujizat yang begitu hebat kah? Dalam setiap peperangan tidak akan mungkin terjadi. Tetapi apa yang terjadi dengan Yosua? Tuhan kasih ingat dia, Tuhan perintahkan dia, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena apa? Tuhan tahu di depan ini ada peperangan yang hebat. Ada peperangan yang dahsyat di depan. Dia bersama dengan jutaan orang di belakang dia. Nah, ini gak gampang. Ini tidak gampang buat Yosua. Semua bangsa ini ada di dalam tangan dia. Dia salah ambil keputusan, dia salah bikin keputusan, itu akan jadi masalah besar bagi bangsa ini. Tetapi Tuhan sudah kasih ingat sama dia, kuatkan dan teguhkan hatimu. Oleh sebab itu, dia tetapkan hatinya dan dia mulai mengerjakan apa yang Tuhan mau dia kerjakan. Dan dia sudah melihat bagaimana penyertaan Tuhan terhadap Musa. Begitupun dia akan melakukannya. Dan dia harus rebut tanah perjanjian itu. Tanah yang dijanjikan kepada nenek moyangnya, yaitu Abraham. Tuhan telah berikan tanah itu buat Abraham. Nah, tanah itu yang harus direbut kembali. Ada bangsa-bangsa yang begitu banyak di situ, harus disingkirkan. Karena apa? Tuhan mau mereka menempati tempat itu, karena tempat itu dari awal telah diberikan kepada Abraham, kepada bangsa itu. Jadi keturunannya akan tinggal di sana.
Kan itu tanah menjadi milik pusaka. Abraham sudah beli tempat itu. Nah, ini yang terjadi kalau Yosua kecut dan tawar hati. Saudara bisa bayangkan, Bapak Ibu bisa bayangkan. Kita mungkin hari ini tidak mendengarkan cerita yang seperti ini. Ya, membaca firman Tuhan yang seperti ini. Dia punya jalan, sejarah akan berubah. Tetapi Yosua tetapkan hati. Dan dia harus karena apa? Yang menyertai dia. Walaupun di belakang dia ini bukan pasukan yang hebat, tetapi Tuhan adalah panglima perang. Amin. Dia melihat itu, Tuhan adalah panglima perang, dan tentara-tentara sorgawi ada di belakang yang menyertai dia, dan dia akan pergi. Nah, ini yang terjadi dengan Yosua. Yosua percaya sungguh sama Tuhan. Mujizat-mujizat Allah terjadi dalam hidupnya. Ya, tuh penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam hidupnya. Kemanapun dia pergi, dia menang. Ya, dia menang, dan Tuhan mulai membuat nama Yosua itu semakin masyhur, semakin besar, sehingga apa? Kegentaran terhadap bangsa yang ada di sekeliling itu gentar terhadap Yosua. Baru dengar nama Yosua aja mereka udah gemetar. Kenapa? Tuhan yang bikin. Ya, Tuhan yang buat, bukan kita yang buat sendiri. Kita mau nakut-nakutin orang nggak bisa. Ya, preman mau nakutin orang dibalas sama mereka, iya kan? Nggak bisa. Tapi kalau ada kuasa Tuhan dalam hidup kita, orang akan takut sendiri. Dia mau bikin jahat, dia mau bikin segala sesuatu yang jahat, pasti nggak bisa kena. Tuhan yang memberikan kegentaran, kita hadir, malah dia yang jadi ketakutan, dia yang gemetar sendiri. Kenapa? Dia punya rancangan jahat terhadap kita, dan Tuhan mau supaya apa? Membuktikan pada dunia bahwa kita adalah anak Tuhan. Ya, milik pusaka Tuhan. Ya, milik pusaka Tuhan, tidak pernah kecut dan tawar hati. Milik pusaka Tuhan, berdiri dengan teguh dalam satu keberanian yang Tuhan berikan pada kita. Kita melangkah, maju, kita rebut. Nah, kita masuk dalam setiap peperangan rohani dalam hidup kita hari demi hari. Bapak Ibu, ambil waktu berdoa dan berperang setiap hari. Ya, jangan pernah lengah, tapi setiap hari. Firman Tuhan bilang, ambillah seluruh selengkap senjata Allah, kenakan seluruh selengkap senjata Allah, karena peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan apa? Penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah di udara. Nah, yang harus kita lawan bukan saudara kita, yang harus kita lawan roh-roh jahat yang ada di dalam dia, yang harus kita lawan. Ini yang harus kita lakukan. Karena apa? Tuhan katakan, Tuhan akan menyertai kita. Amin. Tuhan memberikan jaminan, Tuhan menyertai kita. Kemanapun kita melangkah pergi, dimanapun kita berada, kita tidak perlu takut, tidak perlu kecut dan tawar hati. Karena apa? Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, Tuhan telah memberikannya buat kita. Amin. Amin. Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya apa? Kita kuat dalam Tuhan. Kekuatan di dalam Tuhan. Ya, kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ya, itu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan hari-hari ini. Jangan pernah kecut dan tawar hati. Jangan pernah kecut dan tawar hati. Saya ulangi lagi, jangan pernah kecut dan tawar hati, tapi percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan akan bela kita. Amin. Tuhan akan pelihara kita. Tuhan akan jaga kita. Tuhan akan lindungi kita dimanapun kita berada. Walaupun hari-hari ini kita semua ada di rumah masing-masing, Tuhan akan jaga kita, Tuhan akan berkati kita, Tuhan akan melindungi kita. Amin. Nah, jangan pernah khawatir. Ya, percaya saja. Ya, jangan bilang kita tidak bisa makan. Itu salah kita sendiri. Kalau kita sampai tidak bisa makan, ada yang salah dengan hidup kita. Berarti harus kita bertobat. Kita lihat kembali. Karena apa? Jaminan Tuhan terhadap kita itu ya dan amin. Ya, luar biasa. Nah,
Kalau sampai itu tidak terjadi dalam hidup kita, mujizat tidak terjadi dalam hidup kita, kembali periksa hidup kita. Adakah yang salah dalam hidup kita, yang harus saya perbaiki, yang harus saya benahi, sehingga yang harus saya tinggalkan. Ya, tanggalkan semua kehidupan lama kita. Mari kita kenakan satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Kita raih kemenangan, kita raih kemenangan demi kemenangan. Amin. Nah, Tuhan mau ini. Nah, firman Allah berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sekali lagi katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan itu menjadi perintah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Supaya apa? Kita menang dalam menghadapi setiap peperangan-peperangan di dalam hidup kita ini. Peperangan yang dahsyat. Nah, jangan main-main hari-hari ini, tetapi kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu semua yang di rumah sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya percaya bahwa kita semua akan menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita. Dia akan menjaga kita. Dia akan melindungi kita dalam segala hal. Ini penting dalam hidup kita. Jadi perbaiki iman kita, perbaiki percaya kita. Jangan pernah kecut dan tawar hati menghadapi hari-hari ini. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, kita serahkan seluruh hidup kita sama Tuhan, kita percaya semua, Tuhan yang ambil alih. Dan kita akan lihat mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Ya, Tuhan akan pelihara menyertai kita. Dia akan memberi kita makan, Dia akan memberi kita minum, Dia akan memberkati kita dalam segala hal. Oleh sebab itu jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan sekali-kali kita meragukan Tuhan. Nah, ini yang harus terjadi dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari tutup Alkitab. Kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Bapak terima kasih. Mari Bapak Ibu yang di rumah ambil waktu bersama dengan Tuhan beberapa saat. Ada hal-halkah yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini? Mari kita serahkan dalam tangan Tuhan. Jangan kecut dan tawar hati. Yang masih kecut dan tawar hati hari-hari ini, mari saat ini kita bereskan di hadapan Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Bawa dan tata iman kita kembali kepada Tuhan. Mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Tuhan memberkati kita. Sehingga mujizat-mujizat Allah terjadi dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan ada dalam kita. Perlindungan Tuhan ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan mau sekarang mari Bapak Ibu di rumah berdoa dengan Tuhan. Ya, serahkan seluruh hidup kita di dalam tangan Tuhan. Percaya sungguh, jangan kecut dan tawar hati di hari-hari ini. Hari-hari ini boleh dikatakan oleh firman Tuhan adalah hari-hari yang jahat. Tetapi saya mau katakan hari-hari ini bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Amin. Tuhan ada beserta dengan kita. Serahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Perbaiki iman kita. Perbaiki percaya kita yang sungguh dengan Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita memperbaikinya, kita percaya dengan sungguh sama Tuhan, kita akan lihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau dengar setiap seruan anak-anak-Mu yang di rumah. Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu atas mereka. Karena hari-hari ini adalah peperangan-peperangan yang hebat. Peperangan kami bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa di udara, melawan roh-roh jahat di udara ini. Oleh sebab itu Bapa, kami mau kenakan, mau ambil seluruh selengkap senjata Allah. Kami mau berperang menghancurkan setiap lawan-lawan kami yang menghambat kami, yang membuat kami kecut dan tawar hati, yang membuat kami bimbang dan ragu terhadap Tuhan Yesus, terhadap mujizat-mujizat Allah, bahwa Tuhan sanggup untuk memelihara kami. Dalam nama Yesus kami hancurkan segala penghalang-penghalang ini, kami hancurkan segala kebimbangan, kami hancurkan segala kecut dan tawar hati ini. Mari Tuhan Engkau lawat semua
semua umat-Mu di rumah Tuhan. Engkau jangkau mereka, Engkau jamah mereka, Engkau berkati mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Roh Allah bekerja dengan hebat, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa pagi ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap pribadi yang ada di rumah. Bahkan kami semua yang ada di sini, Engkau berkati kami Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Roh Allah bekerja dengan luar biasa. Haleluya. Pembelahan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan Tuhan ada atas kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami boleh menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah. Engkau lawat mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu diberkati. Luar biasa. Nah, minggu depan kita masih tetap ibadah di rumah, tapi ada perjamuan kudus, disertai dengan perjamuan kudus. Nah, Bapak Ibu boleh siapkan diri baik-baik. Nah, dalam minggu-minggu ini kita mau ambil waktu spesial dengan Tuhan. Kita kalau boleh ambil puasa, kita berdoa sama-sama dengan Tuhan, sehingga pada hari Minggu nanti kita akan masuk kembali, kita akan bertemu lagi dalam ibadah ini dan juga ada disertai dengan perjamuan kudus. Nah, ada teh, ada kalau ada anggur, ada apa lagi, ada sirup. Mari Bapak Ibu siapkan. Kalau di sini hanya ada anggur Israel, tapi begitu kemarin minum semua mabuk. Nah, kalau yang nggak kuat jangan ya. Bisa ganti dengan teh, dengan sirup, dengan apa saja. Bapak Ibu masih bisa beli di Indomaret. Mari siapin itu di rumah untuk hari Minggu kita sama-sama dalam ibadah ya. Oke, mari kita akan memberi persembahan dulu. Oke, angkat persembahan kita bawa ke hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu di rumah juga, mari angkat persembahan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik yang bersyukur, saat ini juga kami membawa setiap persembahan kami Tuhan. Kami serahkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami Tuhan 30, 60 bahkan 100 kali ganda Tuhan. Di dalam nama Yesus biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat kami Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Roh Allah bekerja dengan ajaib, bekerja dengan dahsyat, bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan. Anak-anak-Mu yang dari rumah juga mereka menyerahkan lewat mereka transfer Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oke. Haleluya. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Terima kasih Bapak. Ayo kita berdoa. Bapa Maha Baik yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah memimpin kami dalam setiap ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memelihara kami, bahkan Engkau yang memberkati kami. Di dalam nama Yesus perlindungan Allah hebat atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami serahkan semua dalam tangan. Kalau Engkau menyertai
menyertai Yosua, Engkau juga akan menyertai kami semua yang ada Tuhan dalam jemaat ini Tuhan. Mari berkati kami Tuhan dalam setiap pekerjaan kami Tuhan, usaha bisnis kami, apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini Engkau buat jadi berhasil dan untung besar Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau buka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat-Mu yang melimpah-limpah, extra exceeding abundantly di dalam nama Yesus. Bahkan harta kekayaan orang fasik yang berlimpah-limpah, yang ditumpuk-tumpuk, yang ditimbun-timbun itu dipindah alih tangankan, dan kami terima itu semua dengan iman di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak itu Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Kami serahkan itu semua dalam tangan-Mu. Berkati setiap kami yang di rumah Tuhan, yang kalau ada yang sakit Tuhan Engkau lawat mereka, Engkau kuatkan mereka, Engkau teguhkan mereka hari-hari ini. Yang merasa lemah tubuh Tuhan, mari Engkau lawat mereka Tuhan. Yang mengalami masalah demi masalah, mari Tuhan Engkau bela mereka Tuhan. Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap kehidupan mereka. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka dikuatkan dan diteguhkan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, lawat semua kami yang ada di rumah juga, bahkan yang kami yang ada di sini, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami dengan ajaib 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau di dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam saudara, salam saudara.